Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar di tema 5 subtema 2 tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengetahui tentang rantai makanan dan siswa dapat mengetahui tentang proses aliran energi pada rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Mari kita simak contoh rantai makanan berikut. Rantai makanan berikut terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga dekomposer atau jamur. Pada rantai makanan tersebut, rumput berperan sebagai produsen atau penyedia makanan. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau yang disebut dengan konsumen sekunder. Selanjutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga. Dan ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa elang yang sudah diuraikan akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuknya energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, daun, buah, dan sebagainya. Sementara itu organisme heterotrof tidak mampu membuat makanan sendiri, memperoleh energi dengan memakan autotrof. Energi merupakan kebutuhan makhluk hidup yang utama. Tanpa adanya energi, interaksi dan hubungan timbal balik pada ekosistem tidak akan terjadi. Energi didapat makhluk hidup melalui peristiwa aliran energi. Aliran energi adalah peristiwa perpindahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Interaksi yang di dalamnya terjadi aliran energi adalah rantai makanan. Sumber energi makhluk hidup berasal dari matahari. Cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Energi yang tersimpan dalam tumbuhan kemudian berpindah ke konsumen. Perpindahan tersebut kemudian berlanjut ke tingkat rantai makanan berikutnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepas ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai dan energi dari pengurai akan dilepas ke lingkungan. Di dalam rantai makanan juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau zat hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Berikut kita perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Nah, sebagai sumber energi utama adalah matahari yang digunakan oleh produsen yang berupa tanaman padi, gitu ya. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanan sendiri. Itu namanya adalah produsen. Dari sini yang berperan sebagai produsen adalah padi. Produsen akan dimakan oleh konsumen satu yang berupa burung. Nah, dari hal tersebut energi dari produsen berpindah ke konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 itu akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ular. Nah, konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai.
Nah, dari pengurai, nutrien dari pengurai itu akan diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, di situ adalah ada panah yang menunjukkan energi digunakan atau mengalir dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, kemudian ke pengurai. Tapi ada juga energi yang dilepas ke lingkungan. Selanjutnya, seluruh makhluk hidup yang ada saling mempengaruhi dan berinteraksi. Interaksi yang terjadi disebut dengan simbiosis. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Ada 3 jenis simbiosis: mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kita bahas yang pertama dulu adalah mutualisme. Hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu dan lebah pada bunga, kemudian manusia dengan bakteri E. coli, lalat dengan bunga rafflesia, ada burung bangau dengan kuda Nil, dan masih banyak contoh yang lain. Jadi mutualisme ini adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Satu diuntungkan, yang satunya juga diuntungkan. Kemudian yang kedua adalah komensalisme. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mana satu diuntungkan, sedangkan yang satunya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya adalah ada ikan remora dengan hiu. Nah, ikan remora itu dapat berlindung dari ikan hiu dan ikan hiu tidak merasa dirugikan dan dia juga tidak mendapatkan keuntungan dari remora. Kemudian pohon anggrek dengan inangnya. Nah, pohon anggrek ini menempel pada pohon yang lain. Jadi inangnya itu adalah pohon yang ditempeli oleh pohon yang lain, itu namanya inangnya. Walaupun pohon anggrek ini menempel pada pohon yang lain, tetapi pohon anggrek ini tidak merugikan. Kenapa? Karena pohon anggrek ini dapat memproduksi makanan sendiri dengan fotosintesis. Jadi dia menempel pada pohon yang lain hanya untuk mendapatkan zat hara dari dalam tanah melalui pohon yang ditumpangi tersebut. Nah, berikutnya adalah pohon paku dengan inangnya. Yang ketiga itu adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang mana satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Jadi hanya menumpang hidup pada pohon yang lain. Contohnya ada nyamuk dengan manusia, jelas. Nyamuk itu menggigit darah manusia, nyamuk mendapatkan keuntungan, sedangkan manusia kerugiannya adalah dia nanti akan terkena penyakit atau gatal. Bisa juga ada penyakit yang lain, gitu ya, seperti demam berdarah. Kemudian kutu dengan kucing maupun bahkan kutu dengan manusia. Tali putri, ini tali putri dan inangnya. Ya seperti ini teman-teman, tali putri yang biasanya menempel pada tanaman yang lain dan cepat sekali pertumbuhannya. Kemudian benalu dan inangnya. Nah, ini benalu yang tanaman menempel pada tumbuhan yang lain, yang ini biasanya adalah merugi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.